Perkenalkan, nama saya Danu Jeremy Lodoku dan izinkan saya untuk memandu acara pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan yang di sebelah saya, Kelvin Adolfo Dalu. Untuk presentasi pada ruangan ini akan diberikan oleh kelompok RP26 dengan anggotanya Arlen Jose Halim, Mario Suryajaya, dan Rafael Ryan Mak. Judul yang mereka berikan untuk RP mereka adalah pengaruh pembelajaran pasca pandemi terhadap stres siswa kelas 11 Polres Canisius, Jakarta tahun ajaran 2023 dan 2024. Untuk para penguji materi di ruangan ini ada Bapak Thomas Daru Pranowo, dan untuk penguji bahasa ada Ibu Victoria Sresnia Kristianti. Sebelum melanjutkan pada presentasi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara dimulai dengan pembukaan, yaitu sekarang, lalu dilanjutkan oleh presentasi pembelajaran oleh para penyaji materi selama 20 menit. Kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab, yang pertama oleh penguji materi selama 12 menit, kemudian dilanjutkan oleh penguji bahasa, yaitu 8 menit, dan terakhir oleh para audiens selama 10 menit. Kemudian akan ada tanggapan dari para orang tua selama 5 menit, sehingga durasi total dari presentasi di ruangan ini adalah 60 menit. Untuk para penyaji materi, dipersilakan untuk memulai presentasi mereka. Selamat siang Pak Daru, Miss Vicky, para orang tua, moderator, notulen, dan para teman-teman sekalian. Siap. Pada siang hari ini, saya Mario Suryajaya dengan dua rekan saya, Arlen Jose dan Rafael Ryan, akan mempresentasikan research paper yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Pembelajaran Pasca Pandemi terhadap Stres Siswa Kelas 11 Polres Canisius, Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memulainya dengan pantun. Duduk santai sambil bersiul. Butuh datang membawa nasi. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai presentasi. Akan dijelaskan oleh Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari presentasi kami pada hari ini. Jadi, pasti Anda sekalian sudah mengetahui virus COVID-19 yang telah mendunia beberapa tahun yang lalu dan merubah gaya hidup kita. Segala aspek kehidupan kita seperti pekerjaan, sosialisasi, komunikasi, dan lain sebagainya berubah. Dan kita sebagai murid juga merasakan hal ini. Pembelajaran kita diganti menjadi pembelajaran jarak jauh. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat berbeda dibanding belajar di sekolah seperti biasa. Kami dipaksa untuk belajar secara online atau daring dari rumah masing-masing. Nah, selama 2,5 tahun kita menggunakan metode pembelajaran ini. Kemudian, setelah pandemi berakhir, kita pun dipaksa untuk kembali beradaptasi dengan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah seperti biasa. Menurut saya dan menurut kami, pengalaman kami pribadi, ini bukanlah perubahan yang mudah. Proses adaptasi tersebut adalah proses yang panjang. Kita harus mengubah kebiasaan buruk kita dari masa pandemi yang awalnya kita bangun telat, tidak mandi, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus mengejar ketertinggalan pelajaran kita yang sebenarnya di PJJ saya yakin kalian semua belajarnya kurang lancar ya. Menurut kelompok kami, hipotesisnya adalah proses adaptasi perubahan ini dapat menyebabkan tekanan stres yang tinggi terhadap siswa. Nah, berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Ada dua. Yang pertama adalah apakah pembelajaran pasca pandemi berdampak terhadap stres yang dialami siswa kelas 11 Polres Canisius, Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Dan yang kedua adalah seberapa besar faktor-faktor yang diukur berperan dalam menyebabkan stres yang dialami siswa kelas 11. Kemudian tujuan penelitiannya juga bersangkutan dengan rumusan masalah. Ada dua juga, yaitu mengetahui apakah pembelajaran pasca pandemi ini sebenarnya berpengaruh dalam meningkatkan
dialami oleh siswa kelas 11. Yang kedua adalah menganalisis berapa besar faktor-faktor yang diteliti menyebabkan stres yang dialami siswa kelas 11. Nah, ini adalah manfaat dari penelitian kami yang kami harapkan dapat digunakan. Yang pertama adalah memberikan wawasan berharga kepada para penonton dan pembaca penelitian kami mengenai dampak pembelajaran pasca pandemi terhadap stres siswa dan menawarkan rekomendasi untuk mendukung kesejahteraan siswa dalam menghadapi tantangan ini. Dan yang kedua adalah sebagai acuan untuk sekolah untuk membuat kebijakan yang sesuai dan mendukung siswa serta mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan serta peraturan yang ada yang berlaku jika berhadapan dengan situasi seperti ini lagi. Nah, ini adalah stres menurut para ahli. Jadi, apa itu stres? Menurut Fahmi pada tahun 2016, stres adalah kondisi yang menekan diri dan jiwa seseorang melewati batas kemampuannya, dan jika terus dibiarkan tanpa ada solusi, maka dapat berdampak pada kesehatan orang tersebut. Ini adalah faktor-faktor stres menurut para ahli. Jadi menurut dalam ASRI tahun 2018, faktor-faktor yang menyebabkan stres antara lain stresor ekstraorganisasi atau stres yang disebabkan karena perubahan lingkungan hidup atau masyarakat secara umum yang mencakup perubahan-perubahan seperti perubahan sosial, keluarga, relokasi kerja, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya bersangkutan dengan pandemi yang kita rasakan kemarin, di mana lingkungan kita berubah total, dan kami kembali lagi ke PTM juga mengalami hal tersebut lagi. Yang kedua adalah stresor organisasi atau stres yang dialami ketika berhadapan dengan organisasi kita. Ya, sebagai siswa, tentunya organisasi yang dimaksud adalah sekolah. Nah, ini mencakupi segala beban yang berada dari sekolah atau tuntutan dari sekolah dan semuanya itu. Kemudian ada stresor kelompok yang berkaitan dengan pergaulan sosial atau mencakup kurangnya kesatuan kelompok dan kurangnya dukungan sosial yang dialami oleh siswa. Dan yang terakhir adalah stresor individu yang berasal dari diri kita sendiri, yaitu mungkin daya tahan kita terhadap stres, kebiasaan-kebiasaan kita yang menyebabkan stres, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan faktor-faktor stres menurut para ahli tadi, ini kami menggunakan beberapa faktor ini untuk meneliti stres siswa. Yang pertama adalah adaptasi pembelajaran PTM di sekolah, kedua adaptasi di SMA, pergaulan di sekolah, tuntutan akademik dari sekolah dan orang tua, dan yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan kita. Selanjutnya untuk metodologi akan dijelaskan oleh Mario. Terima kasih Ryan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan. Dalam penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data bersifat kuantitatif, di mana kami akan menyebarkan kuesioner melalui Google Forms kepada objek penelitian kami, yakni kelas 11 Polisi Yesus Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Setelah mendapatkan data yang cukup, kami akan menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, di mana kami akan menganalisis dan menarik kesimpulan dari semua data, angka-angka yang telah kami kumpulkan, serta mendeskripsikan hasil analisis data. Selanjutnya ada rumus-rumus yang kami gunakan dalam penelitian ini. Rumus pertama ada rumus Lowin. Rumus ini kami gunakan untuk membantu kami dalam menentukan berapa jumlah minimal sampel yang harus kami ambil untuk dapat mewakili seluruh jumlah populasi. Dengan keterangan pada rumus Lowin, N kecil menandakan ukuran sampel, N besar menandakan jumlah populasi, yakni sebanyak 277 siswa, dan E menandakan persen pelanggaran tidak penelitian karena kesalahan penarikan sampel, nilainya sebesar 0,1. Yang kedua, kami menggunakan rumus Kaloriker untuk mengolah data-data dari para responden. Rumusnya T kali PN, dengan keterangan T menandakan total responden yang memilih, dan PN menandakan biaya angka skor. Selanjutnya, kami juga menggunakan indeks skor skala Likert untuk mengetahui tentang seberapa besar faktor-faktor dari pembelajaran pasca pandemi dapat mempengaruhi stres siswa kelas 11. Dalam indeks skor ini terdapat 5 rentang,
dengan rentang terendah terdapat pada angka 0% hingga 19,99% yang menandakan sangat tidak mempengaruhi stres, dan dengan rentang tertinggi terdapat pada angka 80% hingga 100% yang menandakan sangat mempengaruhi stres. Berikut ini kami sajikan contoh pernyataan kuesioner kami. Salah satu contohnya menyatakan, saya merasa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap cara belajar saat pandemi atau pembelajaran jarak jauh dan pasca pandemi atau pembelajaran tatap muka. Dalam kuesioner ini kami menyajikan 5 skala jawaban dari 1 sampai 5, dengan skala 1 menandakan sangat tidak setuju dan skala 5 menandakan sangat setuju. Selanjutnya ada jumlah populasi yang sekaligus menjadi objek penelitian kami, yaitu siswa kelas 11 Polsek Kanisius Jakarta tahun ajaran 2023-2024 yang berjumlah 277 siswa. Dalam penelitian ini, kami mengambil sampel minimal sebanyak 73 responden berdasarkan perhitungan rumus Lobin yang telah kami hitung. Tetapi kami berhasil mengumpulkan 104 responden atau sebesar 37,54% dari jumlah populasi. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, kami menentukan pembelajaran pasca pandemi yang merupakan variabel bebas menjadi penyebab timbulnya stres siswa kelas 11 Polsek Kanisius Jakarta tahun ajaran 2023-2024 yang merupakan variabel terikat. Selanjutnya hasil penelitian. Berikut ini kami sajikan jawaban atas rumusan masalah pertama kami yang menyatakan apakah pembelajaran pasca pandemi berdampak terhadap stres yang dialami siswa kelas 11 Polsek Kanisius Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami menyajikan satu buah pernyataan dalam kuesioner kami yang menyatakan selama pembelajaran pasca pandemi, saya sering mengalami stres. Dan kami menemukan jawaban sebanyak 8 responden atau 7,69% menjawab tidak pernah mengalami stres, sebanyak 27 responden atau 25,96% menjawab jarang mengalami stres, sebanyak 29 responden atau 27,88% menjawab cukup sering mengalami stres, sebanyak 29 responden atau 27,88% responden menjawab sering stres, dan 11 responden atau 10,57% menjawab sangat sering mengalami stres. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abel. Terima kasih Mario. Di sini saya akan mulai dengan menjelaskan contoh perhitungan yang kelompok kami gunakan dalam mengolah hasil data kami. Pertama, kami menggunakan rumus pertama yaitu T sebagai total jumlah responden dikali dengan PN, yaitu pilihan angka skor Likert. Dalam metode ini kami menggunakan pernyataan-pernyataan yang didesain dengan jawaban skala Likert atau pernyataan yang mendorong responden untuk menjawab dengan skala dari skor sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Lalu untuk cara kedua kami menggunakan variabel Y, yaitu rumus untuk skor tertinggi Likert dikali dengan jumlah responden dikali dengan total pertanyaan. Lalu sebagai penyelesaian akhir kami menggunakan rumus. Ini kami menggunakan rumus indeks, yaitu dengan total rumus pertama dibagi dengan variabel Y dikali dengan 100. Dengan rumus ini kami dapat menentukan hasil dari penelitian kami yang menentukan skala dari skala antara mereka stres hingga sangat stres. Saya akan mulai dengan faktor pertama. Faktor pertama di sini adalah adaptasi pembelajaran di sekolah. Dengan total perhitungan sebesar 52,55%, faktor ini tergolong cukup mempengaruhi stres. Tantangan paling besar yang mereka hadapi dalam faktor ini adalah terdapat perbedaan signifikan terhadap cara pembelajaran yang mereka lakukan ketika pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Hal ini mungkin terjadi akibat adanya perbedaan cara belajar yang mereka lakukan ketika PJJ dan PTM. Selanjutnya ada faktor kedua yaitu adaptasi di SMA dengan total perhitungan sebesar 48,84%. Faktor ini juga cukup mempengaruhi stres siswa. Tantangan paling besar yang mereka hadapi adalah terdapat perbedaan dengan cara adaptasi mereka dengan sekolah barunya, yaitu SMA Polsek Kanisius.
ini mungkin terjadi karena adanya faktor juga culture shock atau tradisi baru yang mereka hadapi ketika memasuki Kanisius. Lalu ada faktor ketiga, yaitu faktor pergaulan di sekolah dengan total perhitungan sebesar 46,08%. Faktor ini juga tergolong cukup mempengaruhi siswa. Tantangan paling besar yang mereka hadapi yaitu mereka merasa bahwa teman-temannya berkurang dan atau merasa semakin jauh dengan temannya pada saat masa PTM ini dibandingkan masa PJJ. Hal ini mungkin terjadi juga karena ada faktor-faktor lain seperti mereka kehilangan percaya diri dan sebagainya, atau mereka lebih sering atau terbiasa berteman ketika masa PJJ dibandingkan masa PTM. Ada faktor keempat, yaitu tuntutan akademik dari sekolah dan orang tua. Dengan total perhitungan sebesar 54,3%, faktor ini juga tergolong cukup mempengaruhi siswa. Tantangan paling besar yang mereka hadapi adalah mereka merasa keberatan dengan tuntutan yang diberikan oleh orang tua terhadap nilai akademik mereka. Lalu faktor terakhir yaitu faktor kebiasaan dengan total perhitungan sebesar 56,85%. Tantangan paling besar yang mereka hadapi adalah mereka merasa kekurangan aktivitas fisik. Melalui 5 faktor tersebut, dapat kelompok kami simpulkan bahwa aspek kebiasaan merupakan aspek yang paling mempengaruhi stres siswa, yaitu sebesar 56,85%. Melalui hasil penelitian ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap stres responden atau siswa kelas 11 SMA Koalisi Kanisius Jakarta. Lalu penelitian ini juga menyoroti berbagai faktor seperti adaptasi pembelajaran di SMA, adaptasi lingkungan SMA, pergaulan di sekolah, tuntutan akademik, maupun kebiasaan sehari-hari siswa. Lalu aspek kebiasaan merupakan aspek yang paling mempengaruhi stres siswa pada penelitian ini. Terakhir, izinkan kelompok kami memberikan saran terutama kepada pihak sekolah melalui hasil penelitian ini, yaitu adanya pengembangan program dukungan. Pengembangan program dukungan ini seperti adanya program-program dukungan terhadap fleksibilitas pembelajaran yang dapat sekolah berikan. Seperti sekolah lebih memberikan program di mana membebaskan siswa atau memberikan fleksibilitas terhadap siswa dalam menentukan cara pembelajarannya mereka masing-masing. Karena tentunya setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Lalu yang kedua adanya promosi gaya hidup sehat. Promosi gaya hidup sehat ini yang kami maksudkan adalah sekolah bisa memberikan program-program seperti mendorong siswa dalam melakukan aktivitas fisik yang lebih, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap gadget secara terstruktur. Seperti halnya yang telah dilakukan sekolah sekitar 2 tahun lalu, adanya program ke Gunung Putri. Tentunya hal tersebut memberikan suasana baru terhadap proses pembelajaran. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penyaji materi atas presentasinya yang sangat menarik dan relevan bagi kehidupan kita sebagai Kanisian. Sekarang tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab pertama adalah untuk penguji materi. Bagi Bapak Daru, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan serta tanggapan selama 12 menit. Oke, ya baik. Terima kasih moderator. Kelompok presenter, terima kasih Alain Jose, Mario, dan Ryan Mark. Bapak Ibu, teman-teman, boleh kita beri tepuk tangan? Ya, gimana rasanya? Udah lega ya? Lega, ya. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih ya. Judulnya menarik ya. Tentu judul ini sangat memberikan manfaat dan buat evaluasi sekolah juga terlebih kami Bapak Ibu guru dan para Kanisian. Nah, penjelasannya sudah bagus, sangat jelas, cara berpikirnya juga ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin Bapak konfirmasi dan Bapak tanyakan ya kepada kelompok. Nah, yang pertama berkaitan dengan judul yang kalian pilih, kaitannya dengan responden. Nah, di sini kalian memilih respondennya itu adalah siswa kelas 11
Polisi Sistem Ajaran 2023-2024. Nah, kalau boleh tahu, angkatan kelas 11 ini pembelajaran online-nya itu waktu di SMP ya? Waktu di SMP ya? Ketika masuk di SMA kelas 10 sudah offline? Ya? Hybrid? Oke, hybrid ya. Tapi sepenuhnya online itu teman-teman kelas 11 ini kan di SMP ya. Nah, ketika masuk di SMA sampai dengan sekarang kelas 11 itu kan sudah mengalami proses pembelajaran hybrid dan lebih banyak offline-nya. Nah, yang saya tanyakan, apakah dengan jeda 2 tahun sekarang ini ya, dari SMP sampai teman-teman kelas 11 ini kelas 11 ya, anak-anak ini masih merasakan stres, padahal mereka sudah adaptasinya sudah ya sekitar 2 tahun adaptasinya. Kenapa justru yang tidak kalian pilih sebagai responden itu angkatan kalian kelas 12? Angkatan kalian kelas 12 kan kelas 10-nya kan mereka kan full online. Ya kan online, kemudian di kelas 11-nya offline. Nah, ya tentu ada adaptasi untuk yang kelas 12 ini. Nah, itu yang pertama. Ya. Alasannya kenapa kalian pilih kelas 11? Sementara kelas 11 ini sebenarnya itu merasakan online itu di SMP. Di SMA sudah ada adaptasi offline. Yang pertama. Yang kedua, di dalam ini ya pembahasan ini Bapak belum menemukan secara mendalam ya. Saya minta penjelasannya ya berkaitan dengan indikator-indikator stres yang dialami siswa itu seperti apa? Apakah teman-teman menemukan gejala-gejalanya? Contohnya seperti apa? Ya, ini yang tadi dijelaskan sama kelompok yang ada di kuesioner itu kan Kanisian merasa gugup, marah gitu. Nah, gejalanya itu ya apa? Yang menunjukkan stres itu bagaimana ya? Indikatornya seperti apa stresnya? Ya, kemudian masih di bagian pembahasan di section 4 ya. Kalau di jurnal ini saya belum menemukan. Ya, nanti silakan teman-teman cek ya. Di jurnal ini Bapak belum menemukan bagian tuntutan akademik dan orang tua. Ya, untuk variabel yang lain juga ada di sini. Ya, tapi section 4 bagian tuntutan akademik dari sekolah dan orang tua ini belum ada. Tadi Arlen menjelaskan bahwa salah satu tuntutan dari orang tua itu terkait dengan nilai atau prestasi. Ya, oke, jelas ya dari orang tua ada tuntutan nilai. Nah, tetapi dari pihak sekolah itu menurut teman-teman kelompok apa? Tuntutannya apa yang membuat teman-teman itu menjadi stres gitu. Ya, dari sekolah ya. Nah, satu pertanyaan lagi ya, ini lebih ke pertanyaan reflektif nih. Ya, ini teman-teman kan juga di kelas 12 nih, sebentar lagi lulus. Ya, ini lebih stres mengerjakan RP atau pelajarannya? Yang kita pelajarannya. Ya, nah, saat apa ya, reflektif untuk teman-teman yang ada di sini, terlebih kelas 10, kelas 11 yang masih studinya masih panjang ya. Nah, strategi teman-teman ya. Di kelompok ini nih, cara belajar efektifnya anak CC biar nggak stres itu gimana sih? Ya, teman-teman kan kegiatannya kan padat sekali nih. Ya, kalian bertiga nih ya, kegiatan akademik itu kan padat sekali, pulang malam. Nah, bagaimana nih strategi belajar efektifnya biar tidak gampang stres? Ya, tetap berprestasi, tetap bisa berkegiatan, tapi nggak stres, seneng gitu. Oke, jelas pertanyaannya? Ya, itu dulu. Terima kasih. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan yang pertama. Untuk saya konfirmasi dulu pertanyaannya Pak. Ya. Jadi kenapa kita nggak ngambil subjek penelitian itu angkatan lain, tapi kita ambil kelas 11 gitu? Ya, kenapa kelas 11? Jadi kelas 11 ini seperti yang Bapak tadi udah konfirmasi, di SMP itu kan mereka hanya mengalami PTM selama 1 semester. Lalu mereka melakukan PJJ hingga lulus SMP. Dan saat lulus SMP, mereka masuk kelas 10 itu langsung offline. Jadi menurut kami adaptasinya yang harus dilakukan angkatan ini tuh harus ada 2 adaptasi. Adaptasi dari PJJ ke PTM sama adaptasi dari SMP ke SMA Pak. Jadi menurut kami angkatan ini tantangannya lebih berat daripada angkatan lain.
Mbak, konfirmasi untuk pertanyaan yang kedua. Kata Bapak, apakah pembahasannya belum ada indikator stres yang jelas? Ya bisa dijelaskan kepada kami berkaitan dengan indikator-indikator tingkat stres dan gejala-gejala yang kalian temukan. Jadi sebenarnya untuk penelitian kami ini, kami menggunakan kuesioner berdasarkan PSS atau yang disebut Perceived Stress Scale. Nah, ini kuesioner Perceived Stress Scale ini digunakan oleh berbagai institusi ternama dan memang sudah populer itu untuk mengukur tingkat stres seseorang. Dan juga sama, metodenya dari skala 1 sampai 5. Nah, kami juga menggunakan dasarnya PSS ini, juga ACC ke guru BK, dan mengadaptasikan pertanyaan-pertanyaan PSS ini menjadi lebih sesuai ke dalam konteks Kanisia yang sedang beradaptasi. Seperti itu. Stresnya gimana? Gejala-gejala untuk itu penelitian kita belum terlalu condong ke situ sih Pak. Lebih ke apakah mengalami stres atau tidak. Kami mengukur itu dengan PSS ini Pak, dengan skala Perceived Stress Scale itu. Jadi kita nggak terlalu menjorok ke gejala-gejala. Oh, ya baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Daru. Saya konfirmasi bentar. Tadi untuk pertanyaan ketiga itu tentang tuntutan akademik ya, tuntutan akademik kan orang tua dan sekolah. Iya. Yang orang tua kan tadi udah Nilai ya. karena nilai. Oke. Jadi yang tuntutan akademik dari sekolah ini sebenarnya juga udah kita berikan pernyataan dan pertanyaan kepada responden ini Pak. Ada di pertanyaan pertama dari faktor tuntutan akademik dan sekolah. Oke, jadi untuk tuntutan akademik ini yang kita maksud juga dari sekolah adalah dengan pernyataan saya merasa keberatan dalam memenuhi ketentuan akademik yang dituntut oleh sekolah, terutama lebih spesifik ke nilai KKM dan nilai mati itu Pak. Dan menurut responden sendiri pun hasilnya yang menjawab sangat setuju dan sangat tidak setujunya juga lumayan signifikan juga Pak, seperti itu. Dan juga dari adaptasi pembelajaran di SMA, yaitu faktor pertama juga itu ada korelasinya sih Pak sebenarnya. Oke, nah ini kan memang belum ada di sini, belum muncul di jurnal kalian ya. Nah saya mencari di section 4 yang bagian tuntutan sekolah dari orang tua itu belum ada. Nah baik, nanti untuk tabel pertanyaan kuesioner dan hasil interpretasinya itu sudah dimasukkan di sini. Ya, kalau di sini kan untuk adaptasi SMA sudah ada, pergaulan di sekolah sudah ada, kebiasaan di sekolah ada, tapi bagian yang sekolah dan orang tua itu ada. Nanti ditambahkan di jurnal. Oke ya, terima kasih Pak Keren ya. Satu pertanyaan lagi boleh? Bertiga bisa Oke, kalau buat saya pribadi, menurut pengalaman saya sendiri, saya lebih merasa kalau misalnya dengan banyaknya tuntutan non akademik maupun akademik, kalau saya pribadi secara subjektif, saya lebih memilih menggunakan metode SKS sih Pak, sistem itu Pak, itu menurut saya subjektif saya sendiri. Seandainya kita kalau buat saya pengen nyimbangin antara non akademik dan akademik, karena kan kita juga bukan cuma perlu nilai akademik tapi juga non akademik kita juga dipertimbangkan juga Pak. Menurut saya mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya. Thank you Pak. Kalau menurut saya kan pengalaman pribadi saya juga kemarin bertanding dalam tim basket cukup padat ya jadwal saya Pak Derajat. Ada latihan terus besoknya tanding. Menurut saya itu cukup padat dan cara saya untuk
cara belajar saya untuk menyimbangi kedua akademik dan non akademik, ya saya berusaha menyelesaikan semua tugas sebelum bahkan pulang ke rumah. Setiap istirahat kalau kosong, setiap jam pelajaran kosong, bahkan saya mencoba mengelarkan tugas-tugas saya dulu dan mencoba belajar sedikit-sedikit lah yang saya bisa pahami. Bahkan di mobil saya juga menyicil sedikit-sedikit. Ya ujung-ujungnya pasti harus dikebut semalam juga Pak. Ya saya usaha agar sebelum malam itu yang harus saya kebut, saya sudah persiapan dulu lah Pak, sehingga tidak harus saya kebut sampai garis finish dari garis start gitu. Kalau menurut saya supaya belajar itu nggak stres, mungkin bisa ke lingkungan belajarnya diganti-ganti gitu Pak. Misalkan kalau bosan belajar di rumah, kita bisa belajar di perpustakaan atau di kafe atau di mana. Ya, kafe belajar nongkrong. Arlen ya, kayak Emak dan Mario ya. Saya rasa dari Bapak cukup itu dulu menganggap nanti waktu berikutnya bisa diberikan kepada terima kasih kelompok ya. Semoga proses pengalaman menyelesaikan penelitian ini bisa menjadi pengalaman berharga bersama teman-teman. Terima kasih. Baik, telah selesai ini sesi tanya jawab oleh penguji materi, dan sekarang bagi penguji bahasa disilakan untuk memberikan pertanyaan serta tanggapan selama 8 menit. Oke, pertama-tama Miss ingin mengucapkan appreciate kepada Arlen, Mario dan juga Rafael untuk penulisan research paper ini. Izinkan Miss memberikan feedback dan pertanyaan sesuai dengan kapasitas Miss. Walaupun Miss jadi guru penguji ini agak tahu bulat digoreng dadakan ya. Jadi Miss baca paper kalian ini kurang lebih hanya beberapa jam waktunya. Maka dari itu Miss coba memberikan feedback ya. Nah teman-teman, bawa papernya atau ada kopinya atau soft kopinya bisa dibuka supaya nggak bingung ya. Oke, kita pertama-tama ke abstrak dulu ya teman-teman. Abstrak itu adalah konsentrasi dari seluruh konten dari research paper kalian. Maka ada baiknya kalian memasukkan konteks, purpose, method, finding, dan significance. Nah ini yang bisa lihat baru ada tujuan saja, purpose di kalimat pertama dan kedua. Kemudian kalimat ketiga sampai 9 itu findings, methods. Ya. Method cara kalian meneliti research paper kalian itu seperti apa. Dan secara briefly kalian bahas tentang findings kalian dari kalimat 10 sampai 12. Betul ya? Nah sayangnya konteksnya nih. Konteks dari research paper kalian itu belum ada di abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kenapa kalian meneliti hal ini? Dan kepentingan, significance dari hasil penemuan kalian ini belum kalian bahas dengan mendalam di abstrak kalian. Padahal itu semuanya harus ada, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, konteks, purpose, method, findings, dan significance semuanya harus ada di abstrak. Oke. Nah kita ke halaman selanjutnya teman-teman, halaman 2. Di situ abstrak bahasa Indonesia kalian, Miss nggak tahu kenapa ada spasi. Nah, harusnya nggak usah ada spasi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bab pendahuluan. Teman-teman mungkin tidak ada di format atau tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi penulisan kata pengganti orang seperti kata kita, saya, mereka itu sebaiknya tidak digunakan atau diminimalisir. Ya. Di sini misalnya ada penggunaan kata kita di sepanjang bab pendahuluan. Kalian bisa melihat di situ ya, di kalimat pertama, pandemi COVID-19 yang lalu adalah masa suram bagi kita semua. Nah, itu penggunaan kita yang pertama. Nah itu kalau bisa diganti ya teman-teman, jangan ada kata ganti sama sekali di dalam penelitian ilmiah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kita ke halaman 4 teman-teman. Oke, di situ di paragraf yang sebelah kanan di atas metodologi penelitian itu kenapa geser ke kanan ya teman-teman? Itu kan bukan paragraf ya.
Jadi kalian bandingkan dengan bawahnya. Nah, beda ya. Itu formatnya dibetulkan. Oke. Selanjutnya. Nah, hal yang cukup penting, hal ini disebut tapi yang penting teman-teman, yaitu daftar pustaka. Kita citation, citasi dan penulisan daftar pustaka itu menggunakan format ABA Harvard, di mana yang betul itu coba kita ke daftar pustaka. Ya, untuk yang pertama, kedua dan ketiga itu salah. Yang betul itu yang 4. Contohnya itu yang betul itu yang 4 formatnya. Ya, yang terakhir, yang Simonson. Simonson betul. Ya, Simonson betul, sorry. Selain itu teman-teman bisa cukup penasaran, ini tidak terlalu berhubungan dengan bahasa, tapi berhubungan dengan implikasi. Nah, ini kan pertanyaan kalian atau variabel-variabel yang kalian hitung, total mediannya kan 51,2%, betul kan ya? Dari penambahan 52,55, 48,84 dan seterusnya. Nah, di sini kalian juga tuliskan di halaman 5, indeks skor memberikan hasil itu sangat tidak mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kan di sini kita lihat hasil kalian kurang lebih ini 50-50 ya, 51,2. Mas penasaran kenapa kalian menggambarkan hasil research paper ini di halaman 8 itu sebagai efek yang signifikan. Nih, kita ke bagian atas. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke tatap muka pasca pandemi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stres siswa. Ini kenapa kalian memilih kata signifikan? Pengen penasaran aja implikasi itu atau penafsiran dari itu. Kenapa kalian sebut signifikan? Boleh diskus dulu teman-teman. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut KBBI, arti kata signifikan ini kalau kita korelasikan dengan hasil penelitian tersebut kan mengindikasikan cukup mempengaruhi stres. Dan kami menggunakan kata ganti signifikan itu karena kami juga melihat kalau misalnya arti signifikan itu juga ada arti kata relevan atau bermakna. Jadi kami merasa bahwa cukup mempengaruhi itu merupakan salah satu bagian dari signifikan itu. Baik, setelah usai sesi tanya jawab oleh penguji bahasa dan kini kita tiba untuk sesi tanya jawab oleh para audiens. Silakan untuk bertanya. Silakan. Kita waktu. Oke, ingin bertanya langsung angkat tangan dan memperkenalkan nama serta. Fleksibilitas kan berarti nggak harus belajar di sekolah kan, berarti bisa belajar di tempat lain. Apa yang menjamin kalau misalnya kita belajar di tempat lain itu dampak dari hasil pendidikan kita bakal sama kayak kita belajar di environment di sekolah. Karena kan di luar sana kan banyak distraksi. Kenapa bisa dibilang misalnya belajar di rumah atau belajar di kafe itu hasilnya sama kayak belajar di sekolah ya? Dimana sekolah itu tujuannya untuk belajar.
Kalau di tempat kafe atau di tempat rumah kan tujuannya bukan buat apa ya, bukan tempat yang khusus buat belajar. Apa yang bisa nge-proof kalau misalnya hasilnya itu sama. Terima kasih. Oke. Terima kasih Zin. Saya izin menjawab. Untuk program dukungan dari sekolah ini yang mengembangkan fleksibilitas dalam pembelajaran yang kami maksud adalah fleksibilitas dengan program dukungan sekolah, dengan program sekolah. Bukan berarti sekolah membiarkan siswa-siswanya bebas fleksibel belajar dimanapun kapanpun, bukan seperti itu. Melainkan program ini lebih ke arah sekolah memberikan dukungan-dukungan seperti sebelumnya sekolah bisa mengadakan angket dan semacamnya untuk mengetahui bagaimana cara belajar siswa terlebih dahulu, baru bisa menyesuaikan dengan cara belajar siswa yang sebenarnya terjadi. Makanya itu kami memberikan saran bahwa sekolah bisa mengakomodasi kebutuhan belajar yang lebih beragam. Apakah sudah menjawab? Lumayan, cuman ada contohnya kayak yang pakai sekarang. Mungkin fleksibilitas juga bisa berarti dalam cara mengajar guru di kelas. Misalnya, guru dia cuma masuk ke kelas, terus oke, ini catatan, lu silakan belajar. Terus saya kasih tugas. Sekolah harus mendengarkan saran-saran para siswa terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya siswa mau gurunya mengajar? Biar fleksibel gurunya, tidak cuma mengikuti pola. Harus pikir guru yang oke, saya kasih materi, saya kasih tugas, saya kasih ulangan. Bukan cuma begitu doang. Ya, jadi saya ini bukan mau memberikan pertanyaan, tapi saya mau memberi apresiasi dulu. Profesi siap sudah menyelesaikan RP. Ya, jadi saya memberikan masukan. Mungkin form dari slide-nya boleh diperbesar karena ada beberapa tuh terlalu kecil sampai nggak bisa kelihatan gitu. Apalagi pas data-data. Ya, itu masukan yang pertama. Terus saya mau nanya deh. Buka dari silakan Pak Jati biasa nanya gitu, saya nanya gitu. Ya, dari masing-masing gitu. Dari saya pribadi, suka dukanya tuh supaya ya saat kita berhasil menyelesaikan RP dan berhasil menyelesaikan presentasi, kalau dukanya tuh saat nyari responden itu yang cukup susah, sehingga kami harus nyamperin satu-satu siswa untuk isi kuesioner. Kalau menurut saya sukanya juga seperti Mario, saya senang karena dapat menyelesaikan RP ini akhirnya terus bisa memberikan presentasi ini. Tapi tentunya tidak lepas dari berbagai duka yang kita lalui gitu. Sebenarnya kita sempat mengalami banyak ketidaksetujuan dan konflik-konflik sebenarnya dalam mengerjakan RP ini, karena ide kita semua memberikan ide yang berbeda-beda dan terkadang kita tidak setuju dengan ide yang lain, tapi kita semua berhasil sampai sini bekerja sama. Saya sangat bangga dengan kelompok ini dan
pendapat saya ya sukanya kita bisa ngesain RP ini, bisa presentasi lancar. Kalau dukanya sih sebenarnya saya nggak merasa duka sih karena semuanya itu proses. Semuanya proses. Oke, thank you kelompok. Kelas 11 sama 10 mau tanya? Harus lebih. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Ya, masih cukup untuk 2 pertanyaan. Tolong bagi kelas 11. Teman-teman kelas 11? Tidak ada. Kayaknya kelas wajib kan? Oh, ini. Saya Muhammad Dinja dari 11.1. Kenapa kalian memilih pertanyaan kuesioner? Kenapa enggak, kan kalian bilang sendiri menjawab itu kalau kalian nyari apa namanya, nyari yang menjawab kuesioner ya, responden. Kenapa kalian enggak apa namanya tanya Mungkin saya langsung jawab ya. Kalau menurut kami, kalau dengan wawancara itu sedikit lebih susah mengumpulkan datanya dan mengolah datanya. Kalau dengan ini kan kita langsung dapat data secara numerik atau angka. Kita dapat langsung proses dan olah data itu, akhirnya kami dapat menarik kesimpulan. Kalau menurut kami, kalau wawancara itu membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Kalau mau penelitian yang relevan, kita harus samperin 100 orang dan menanya satu-satu. Rangkaian pertanyaan kan ya sedikit susah kalau dibandingkan kuesioner yang kami langsung kasih gitu kan. Ingin menambahkan juga kenapa kita lebih memilih kuantitatif daripada kualitatif. Yang paling penting sih intinya karena judul kami ini kan mengenai stres, dan stres ini merupakan sesuatu yang subjektif. Gak semua orang punya stres dan gak semua orang tingkat stresnya itu sama. Jadi lebih baik kita menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung lebih banyak orang daripada mewawancarai sedikit orang, seperti itu. Baik, waktu untuk sesi tanya jawab oleh para audiens telah selesai, dan kini kita sampai pada pemberian tanggapan dari para orang tua untuk para penyaji materi anak-anak mereka. Bagi para orang tua dipersilakan untuk memberi tanggapan, misalnya tentang proses persiapan atau selama proses presentasi hari ini. Baik. Izinkan saya sedikit sharing. Saya sekolah di kelas ini 2 tahun. 6 dan 3 IPS 2. Siapa yang 3 IPS 2? Saya duduk kursi di tempat ibu ini di sini. Itu Pak Guru di situ. Saya masih ingat sekali waktu Pak ATS duduk bengong di situ karena anak-anak setengahnya keluar, setengahnya di ruang kursi tidur. Karena itu tahun pertama Pak ATS. Saya akan berkomentar tentang isi dari research paper ini, makalah ini. Saya bangga. Isinya ini level yang beyond SMA. Dari SMA luar biasa. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Jose, Ryan, dan Mario didampingi oleh Pak Jati dan Pak Edi, hasilnya sangat baik. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
ini dari konten serta cara kerja dan ini lebih dari level SMA. Jadi saya juga apresiasi kepada sekolah College Canisius yang dengan konsisten mengadakan research paper dan presentasi semacam ini, karena ini akan kepake sekali di jenjang akademik yang akan datang, baik S1, S2 dan selanjutnya. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bagi orang tua lain, jika memberikan pendapat, tanggapan masih ada waktu sekitar 2 menit, Pak. Terima kasih Bapak. Kelompok 26, saya bilang kamu best. Karena saya mama dari adik kelas mereka. Esa ini teman anak saya, cuma ngerasain sekolah 6 bulan di kelas 7, after itu online. Ada stresnya saya tahu, ada happy-nya saya tahu. Online itu waktu itu bisa disambi Pak. Layar ini layar belajar, sampingnya layar mainan. Ya. Terus sekolah Canisius ngasih tugasnya kayak di drill, banyak tugas-tugas dan dikasih jam. Bener nggak Sar? Harus ngumpulin. Jadi stres Pak sebenarnya. Ya, kita orang tua lihat pun stres karena baru dipanggil makan sudah jam segini. Ini belum selesai. Loh, kok suaranya kencang. Nah, berlanjut Pak sampai kelas 9. Mereka sudah di kelas 10. Kelas 9 itu sampai Pak Terkoko telepon saya. Kenapa Ray tidak melanjutkan ke SMA? Saya ungkapkan pilihan anak saya kenapa. Tapi tidak ada hubungannya dengan stres. Tapi salah satunya juga ada hubungannya dengan stres. Kenapa? Ray anak saya itu memilih bertanding. Waktu itu kalau bertanding itu izinnya itu susah Pak. Karena online kan. Nah, jadi izinnya susah. Kalau mau ikut harusnya fair, offline tidak ada Pak. Jadi dia merasa prestasinya dia, usahanya dia itu tidak dihargai. Tapi padahal Pak Terkoko itu sayang, perhatian ke anak-anak. Saya bilang, Mama nyesel, kenapa kamu nggak lanjutin ke SMA? Karena baru kamu merasakan hidup sebagai anak sekolah, anak remaja itu masa SMA. Dapat main, dapat ngelirik cewek, dapat kumpul jujur kan Pak. Mereka bisa ngelirik cewek kan SMA. Kuliah sudah bukan ngelirik, istilahnya benar-benar punya pacar. Tapi lirik-lirikan main bapak SMA, SMP masih malu-malu. Ini saya rasakan stresnya anak. Dan perbedaan anak Canisius dengan anak saya yang memilih sekolah lain itu berbeda loh Pak. Anak Canisius itu kritis. Mereka teliti. Anak sekolah saya memang secara akademik unggul karena memang sekolah khusus buat olimpiade. Tapi empatinya tidak ada. Anak Canisius saya akui, mereka punya empati. Mikirin adik kelasnya, mikirin lingkungannya. Itu saya suka. Itu yang saya nyesel benar-benar Pak. Saya jujur-jujuran aja. Makanya saya tetap datang ke sini. Saya membela grup ini karena saya hargai penelitian ini itu benar-benar terjadi dan saya ngerasain sendiri. Terima kasih. Baik, dengan begitu telah usai setiap acara dari presentasi pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepukan tangan untuk kelompok yang
Sebagai